Halo teman-teman Aura semuanya, kali ini di channel Misteri Hati kedatangan tamu spesial yang akan menceritakan perjalanan rumah tangganya. Yang dulu hubungan klien saya ini dengan suaminya hampir cerai karena suaminya ketahuan kumpul kebo dengan 3 wanita sekaligus. Sekarang alhamdulillah suami dan klien saya bisa lepas dari pengaruh negatif tersebut. Sebelum saya ajak sharing dan saya upload video ini di media sosial, saya sudah adakan kesepakatan dulu dengan klien saya bahwa ceritanya ini akan menjadi konsumsi publik dan beliau sudah menyetujui hal itu. Karena ceritanya ini akan dijadikan pembelajaran kita untuk wanita-wanita di luar sana. Jadi klien saya ini namanya Ibu Bella. Dan tentu saja nama tersebut adalah nama samaran ya. Beliau ini asalnya dari Bekasi. Oke, kita langsung mulai saja ya. Halo, apa kabar Ibu Bella? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Miss. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak salah kita itu pertama kali ketemu di tahun 2022 ya Bu ya. Dan pada waktu itu Ibu konsultasi dengan saya mengenai permasalahan rumah tangga, khususnya mengenai perselingkuhan. Boleh diceritakan Bu mengenai permasalahan yang Ibu pernah hadapi sebelumnya? Ya, awalnya itu kan saya ketemu Miss Sariati karena saya tuh ingin konsultasi mengenai masalah rumah tangga saya, Miss. Saya tuh bingung, Miss, karena saya tuh gak punya tempat cerita. Selama hidup 13 tahun dengan suami saya ikut merantau di Jakarta, Miss. Jauh dari orang tua, saudara. Tapi suami saya tuh melarang saya bekerja, jadi saya memang sangat bergantung dengan suami. Di awal pernikahan, suami saya tuh memang perhatian. Sayang banget sama saya, Miss. Saya tuh benar-benar merasa diratukan sama suami saya. Sampai banyak teman-teman tuh di Instagram, di Facebook itu pada komen, pengen deh punya suami kayak suami saya gitu. Karena lihatnya suami saya tuh sayang banget sama istri dan anak-anak. Dulu meskipun saya gak punya temen di Jakarta, tapi suami tuh selalu ada buat saya, Miss. Jadi saya tuh gak pernah merasa sendiri gitu. Tapi di tahun 2021, tiba-tiba semuanya tuh berubah drastis. Suami pulang kerja tuh selalu malam, saya chat telepon juga gak pernah direspon. Sekalinya pulang ke rumah, tiap kali saya tuh tanya tadi dari mana, itu pasti jawabannya selalu emosi. Padahal tuh saya tanyanya baik-baik, Miss. Dari situ saya mulai curiga kalau suami saya tuh selingkuh. Akhirnya tuh saya nggak pengen buka HP suami saya karena saya kan nggak tahu ya passwordnya tuh apa gitu. Tapi tiba-tiba tuh ada notif dari HP suami saya kalau pesan masuk kan ada notifikasinya, Miss. Di situ tak baca gitu, ada pesan dari kontaknya tuh namanya My Love gitu. Isi chatnya tuh, makasih ya sayang, sudah mampir ke apartemenku. Kalau kamu capek, mampir aja ke rumah sini. Saya tuh pas baca tuh rasanya tuh hancur sekali, Miss. Saya sakit banget rasanya tuh, Miss. Ya Allah. Terus tuh kayak, ya Allah kok tega banget gitu suami saya. Ya, saya masih ingat betul bagaimana perasaan Ibu pada waktu itu. Mungkin kalau diingat-ingat masih sakit ya Bu ya saat ini. Tapi saya yakin rasa sakit yang Ibu rasakan dulu sampai sekarang walaupun masih ada rasa sakitnya itu sudah berbeda. Dan nanti insya Allah seiring berjalannya waktu, rasa sakit itu akan pudar dan bahkan sampai di titik ketika Ibu teringat kejadian masa lalu lagi, rasanya sudah biasa saja. Rasanya sudah tidak sakit lagi, sudah tidak kecewa lagi, sudah tidak sedih lagi. Ya, Miss, sakitnya tuh memang udah beda ya. Tuh nggak sesakit dulu gitu. Tapi kadang tuh kalau ingat kejadiannya tuh rasanya tuh hancur banget. Sebenarnya saya juga malu gitu sama keluarga, saudara, terus teman-teman saya gitu. Karena mereka tuh taunya suami tuh ya baik gitu, soleh, sayang sama keluarga. Tapi tuh nyatanya apa gitu. Di belakang saya tuh dia berdua gitu. Dari situ tuh saya sudah mulai berani untuk menyelidiki lebih dalam gitu. Bahkan saya tuh sampai sewa hacker gitu, saking saya tuh jengkelnya. Dan ternyata semakin saya cari tahu, semakin saya tuh jijik gitu lihat suami saya gitu. Karena saya tuh menemukan, Miss, video suami saya tuh tidur dengan 3 wanita yang benar-benar telanjang bulat. Saya hampir gila gitu. Dan
jijik kalau lihat suami. Hampir tiap malam, tiap suami saya pulang kerja ke rumah tuh saya muntah-muntah gitu, saking saya inget kejadian itu gitu. Wah, itu tuh bener-bener kayak setanan banget saya, Miss. Ribut terus sama suami. Tiap suami pulang tuh kita selalu adu mulut gitu, sampai semua barang suami di rumah tuh saya buang gitu. Karena saya tuh jijik gitu lihat barang suami saya tuh, merasa jadi istri tuh kotor gitu. Suami saya yang tiap malam tidur sama saya gitu, ternyata di luar kerjaannya tuh tidur dengan banyak wanita. Gila memang dia tuh, Miss. Untungnya waktu itu tuh saya gak sengaja lihat video Miss Sarihati di Instagram. Saya lihat video yang Miss jelaskan itu kok sama persis gitu dengan apa yang saya rasakan. Jadi saya coba chat Mbak Dia ya waktu itu. Terus saya disarankan untuk terapi aura dan pakai Leontin Serenity juga waktu itu. Iya, itu waktu pertama kali kita bertemu melalui video call ya Bu ya, saat terapi aura. Di situ pertama kali saya melihat Ibu, memang auranya gelap, sangat kotor dan banyak sekali luka dan juga trauma yang Ibu pendam sendiri. Tapi alhamdulillah saat ini saya melihat Ibu yang sekarang auranya sudah jauh lebih positif, sudah lebih jernih, batinnya sudah lebih tenang, walaupun memang masih kadang inget-inget ya Bu ya, sedikit pelan-pelan gak apa. Ya Miss, waktu itu waktu ketemu Miss Sarihati pertama kali, saya itu rasanya kayak punya teman cerita gitu. Ada yang nemenin, ada yang support, ada yang bimbing harus ini itu gitu. Jadi semangat saya untuk hidup demi anak-anak saya tuh masih ada gitu. Karena saya juga dulu sempat mikir mau bunuh diri gitu. Ya alhamdulillahnya setelah saya pakai Leontin Serenity ini, saya tuh jadi lebih tenang di rumah. Saya tuh jadi lebih menerima masa lalu suami saya gitu, lebih belajar untuk mencintai diri saya sendiri. Pokoknya tuh ngerasa lebih mindful gitu lah Miss. Tapi ya itu Miss, kadang tuh kalau misalkan keinget kejadiannya lagi tuh rasanya tuh masih sakit gitu. Ya saya paham Bu, karena meskipun Ibu keingat ya kejadian di masa lalu, itu hal yang biasa. Rasa sedih, rasa bahagia, rasa kecewa, itu adalah bagian dari diri kita. Dan perihal melupakan, memang ketika kita memaksa otak kita untuk melupakan, itu kan sulit. Atau kita perintahkan kepada otak kita, "Hai otak, lupakan semua kejadian masa lalu saya yang membuat saya sakit hati." Itu tidak bisa Bu. Yang bisa kita lakukan adalah belajar menerima masa lalu. Iya Miss, saya paham. Saya juga belajar banyak setelah ikut bimbingan ke Miss Sarihati gitu. Dulu yang awalnya saya tuh cuek soal penampilan gitu. Saya selalu nolak berhubungan dengan suami gitu. Mulai sekarang juga sudah saya perbaiki pelan-pelan. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Sekarang kalau boleh tahu hubungan Ibu dengan suami bagaimana? Suami saya alhamdulillah sekarang sudah baik gitu. Bahkan dia juga sudah berjanji gitu kalau nggak selingkuh lagi. Sudah sholat taubat juga gitu. Dan ibadahnya tuh juga sudah semakin rajin gitu Miss. Tau gak sih Miss, sekarang tuh justru suami saya tuh kalau saya mau ceraikan dia tuh, karena sekarang kan saya lebih fokus untuk mencintai diri saya gitu ya Miss. Saya praktekin itu teknik tarik ulur yang diajarin Miss Sarihati kemarin gitu kan Miss. Ternyata Miss, tau gak sih suami saya tuh setiap malam ngomong ke saya gitu. Dia minta maaf dan bilang jangan tinggalin aku gitu, aku hilaf gitu Miss ke saya. Alhamdulillah saya ikut bahagia ya Bu ya, saya ikut senang melihat perubahan positif Ibu. Dari yang awalnya Ibu sangat kecewa, trauma, sakit hati, tiap hari menangis, bahkan hampir muntah tiap hari ya Bu ya. Pelan-pelan saat ini saya melihat usaha Ibu sampai di titik yang sudah hampir 100%. Alhamdulillah, semoga hubungan rumah tangga Ibu dengan suami bisa terjaga, dan permasalahan yang sudah Ibu hadapi kemarin kita jadikan pembelajaran. Kita ambil sisi positifnya saja untuk pembelajaran, untuk kita introspeksi diri. Semoga insya Allah tidak akan terjadi kejadian seperti itu lagi. Baik, itu saja ya teman-teman Aura semuanya. Terima kasih Ibu Bella sudah meluangkan waktunya
untuk menceritakan kisahnya yang bisa kita jadikan pembelajaran bersama-sama. Semoga apa yang saya dan Ibu Bella sampaikan hari ini bisa menjadi pembelajaran kita semua ya Bu ya. Terima kasih dan semoga Ibu, teman-teman Allah semuanya yang menonton video saya ini rumah tangganya selalu bahagia, harmonis, dan dijaga dari pengaruh orang ketiga. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di next video.